Ya, saudara, kasus yang menyeret nama seorang TikTokers bernama Bima Yudho Saputro ini juga berbuntut pada orang tua dari Bima. Pasalnya orang tua dari Bima ini ikut menjadi korban, diduga telah dimaki-maki oleh Gubernur Lampung melalui sambungan telepon, meski sedianya Gubernur Lampung sendiri sudah membantah terkait adanya intimidasi terhadap orang tua dari Bima Yudho Saputro ini. Dalam beberapa kesempatan orang tua dari Bima ini juga telah melakukan wawancara. Saudara, untuk itu saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Lampung, ada Yogi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Yogi, selamat sore. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana respons dari orang tua Bima Yudho Saputro ini terkait keviralan sang anak yang dengan tegas berani mengkritik Lampung yang tidak kunjung maju katanya. Oke, terima kasih rekan Nila dan Tribunas dimanapun kalian berada ya. Memang kemarin kita sempat konfirmasi terhadap keluarga dan kuasa hukumnya sendiri. Awal mula memang keluarganya cukup kaget ya terkait adanya pemberitaan atau viralnya Bima, sang anak, dan mendapat intimidasi ya dari beberapa oknum, baik itu dari pejabat, dari tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi ataupun gubernur. Pihaknya sendiri tidak menyangka jika akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Yogi, artinya apakah benar memang orang tua dari Bima ini membenarkan adanya intimidasi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Lampung melalui sambungan telepon? Oke, menurut hasil konfirmasi kita ya, baik itu dari kuasa hukum ataupun dari keluarga, sang ayah ataupun sang ibu ya, kita coba konfirmasi. Mulanya sang ayah ini, Pak Juli, ini mendapat didatangi oleh camat setempat, camat Raman Utara, untuk bertemu dengan wakil bupati Lampung Timur waktu itu. Nah, setelah bertemu dengan pihak wakil bupati, pada wakil bupati Lampung Timur, uh, disambungkan telepon oleh wakil bupati pada gubernur Lampung, yaitu Arinal Junaidi. Nah, pada waktu itu memang ada tiga hal yang disampaikan. Pertama, gubernur itu meminta untuk tidak membuat konten-konten yang menyinggung terkait provinsi Lampung, khususnya kritik-kritik. Lalu yang kedua, memang dari gubernur sendiri, ini pengakuan dari sang ayah ataupun kuasa hukum ya, uh, meminta untuk anaknya bisa dididik. Bahasa yang keluar yang kami terima, yakni tidak becus mendidik anak. Lalu yang ketiga, Harinal juga mengatakan menurut mereka akan memproses hal ini ke jalur hukum pada waktu ditelepon. Begitu. Oke, kemudian terkait kasus ini sendiri, dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, begitu ya. Yogi, benarkah memang Gubernur Lampung juga membenarkan dan sudah buka suara soal dugaan intimidasi ini? Ya, oke. Dari Tribun Lampung kemarin memang sempat mengkonfirmasi ya. Namun Gubernur Lampung menyangkal ya, jika adanya intimidasi dari dirinya ataupun dari pihak-pihak lain, yang mengatakan itu bukan dirinya. Dia hanya mengatakan untuk hanya berkomunikasi biasa, tapi tidak sampai melakukan intimidasi, apalagi sampai melakukan hal-hal yang disampaikan oleh orang tua dari Bima itu tadi. Dibantah oleh Gubernur Lampung meskipun Ya, sedianya pihak orang tua dari Bima atau bahkan Bima sendiri mengatakan adanya dugaan ya. intimidasi tersebut. Yogi, sedikit juga yang mungkin bisa dilaporkan banyak di media sosial yang kemudian bermunculan video mengenai kabar bahwa sebagian besar jalanan di Kota Lampung ini banyak yang sudah diaspal setelah keviralannya Bima. Apakah memang seperti itu dari pantauan Anda? Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ya di Pringsewu itu sudah dilakukan, dan hari ini juga tepatnya ya, karena tadi habis kita live di beberapa wilayah. Memang di Lampung Timur juga, khususnya di jalan lintas Pantai Timur Sumatera ataupun jalan akses menuju kota metro dan menuju provinsi Lampung, hari ini sudah mulai diperbaiki. Entah itu dari pantauan dari kota metro, mulai dari wali kota yang mulai melakukan tinjauan terhadap lokasi-lokasi jalan yang rusak, ataupun di Pringsewu yang jalannya sudah mulai diperbaiki, dan Lampung Timur juga yang hari ini sudah mulai perlahan lubang-lubang kecil ataupun lubang besar mulai ditutup begitu.
Oke, adakah konfirmasi dari pihak-pihak terkait yang melakukan pembangunan tersebut, Yogi, terkait apakah benar memang pembangunan ini efek dari keviralan seorang Bima atau memang sudah waktunya ini jalanan di Kota Lampung memang diaspal? Oke, memang kalau untuk beberapa pejabat, khususnya Lampung Timur ya, mengatakan ya memang di bulan-bulan ini, tahun-tahun ini memang akan dikerjakan. Secara tidak langsung bisa dikatakan mereka menganggap pembangunan ini ada atau tidaknya keviralan Bima ini merupakan memang sudah jadi waktunya untuk diperbaiki. Oke, terima kasih banyak Yogi, wartawan Tribun Lampung, saudara, melaporkan langsung terkait update dugaan adanya intimidasi yang diterima oleh orang tua Bima yang diduga dilakukan oleh Gubernur Lampung. Yogi, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kami juga telah menghimpun. Ini adalah hasil wawancara yang dilakukan wartawan lapangan kami dengan kedua orang tua Bima. Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya, Bima itu anak yang periang lah istilahnya ya. Banyak yang boleh dikata sih sebenarnya anak manja, cuman kalau di luar itu dia mandiri. Oh, manja dengan orang tua. Oke. Cuman kalau di luar itu dia udah bisa mandiri. Masalahnya dari lulus SD, sekolahnya SMP di Metro, sudah kos sendiri. Oke. Terus kemudian setelah SMP, lulus SMP, pindah SMA di SMA 1. SMA 1 Metro. Itu juga ngekos. Kemudian setelah lulus dari SMA 1, dia kan bimbel dari sebelumnya udah bimbel di Primagama, di GO, di mana-mana pokoknya. Di berbagai tempat les lah privat ya Bu ya. Terus kemudian dia ikut ke senam PTN ya, senam PTN atau SBMPTN itu dia daftar ke mana? ITB. Ke ITB sama UGM, tapi dia ngambil jurusan teknik. Ternyata dia tidak diterima. Terus kemudian ngambil jurusan yang ada apa lagi jalur mandiri itu, dia diterima di UNR sama Unsri. Terus kemudian dia memutuskan tidak mau melanjutkan ke UNR maupun ke Unsri dengan alasan dia mau gap year. Setelah itu dia minta diantari ke Bandung. Ternyata di sana minta gap year dan minta les di Wall Street namanya, di tempat bimbingan les bahasa Inggris namanya Wall Street, sama les di Primagama sama yang lain-lain lah. Nah dari situ itu sama Superaken. Terus dari situ itu terus kemudian dia minta daftar ke luar negeri. Mintanya luar negeri. Akhirnya dia memilih kemana sih Bu? Tadinya dia mau ke Jerman apa ke mana, pokoknya negara barat sana. Tapi sama orang tua saya sama bapaknya karena terlalu jauh. Kejauhan ya Bu ya. Akhirnya dia menempuh kemana nih Bu? Malaysia. Itu S3 diploma. Ya, maaf ya, diploma. Oke. Setelah lulus diploma itu sekitar tahun berapa itu Bu? 2020 2021? 2020. 2020 ya, oke. 2021 ya? 2021. 21 ya Pak? 2021 bulan Oktober kayaknya ya. Itu lulus terus pulang ya. Setelah pulang kemudian dia kepengen lanjut lagi ke pokoknya ke luar negeri, ke Kanada sama ke Amerika. Pokoknya dia itu daftarnya itu kedua tempat tadinya. Itu mandiri Bu ya? Artinya ya, artinya bukan beasiswa ya artinya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.